kita beribadah dengan kontekstual Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu diperingati setiap bulan November tanggal berapa ya? 10. Tanggal 10. Pahlawan, Ibu Bapak Saudara, pasti punya mental baja, bukan mental tumpuk. Kita pernah dengar istilah ini, mental tumpuk dan mental baja. Mental tumpuk itu seseorang yang mudah goyah, rapuh, tidak kuat ketika menghadapi masalah dan tekanan, seperti kerupuk yang ringan, renyah, dan mudah hancur. Sebaliknya, mental baja itu berarti seseorang memiliki jiwa juang, semangat, tidak mudah menyerah, pantang mundur, selalu positif, bahkan bersyukur di setiap masalah. Nah, Ibu Bapak Saudara, dalam bacaan kita ini, surat 2 Korintus itu adalah sebuah surat yang ditulis Paulus untuk melakukan pembelaan ketika orang mempertanyakan kerasulan. Rasul Paulus difitnah, tetapi ia tidak menghadapinya dengan mental kerupuk, melainkan Rasul Paulus menghadapinya lebih lagi dari mental baja. Jadi kalau pahlawan di dunia ini bermental baja, rela mati demi pembebasan dari penjajah, tetapi orang-orang percaya menjadi pahlawan-pahlawan iman seperti Paulus menghadapi peperangan di dalam dunia ini dengan sikap dan mental ilahi. Nah, tema kita minggu ini adalah sikap dan mental ilahi. Kita belajar dari sikap yang dikehendaki Allah harus dilakukan oleh para hambanya seperti Paulus, tetapi juga dilakukan oleh kita selaku orang-orang percaya menjadi pahlawan-pahlawan iman menghadapi peperangan dan perjuangan melawan dunia. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap dan mental ilahi menunjuk pada kelakuan, tindakan, pikiran, cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan nilai-nilai Kristus, yang sesuai dengan nilai-nilai ilahi. Karena itu disebut sifat dan mental ilahi, sifat dan karakter mental sebagaimana Kristus Yesus Juru Selamat kita. Paulus difitnah, bahkan ia dituduh sebagai pengecut. Berani dan keras tegas itu kalau di surat-surat, kalau bermuka lembek. Paulus diragukan kerasulannya, tapi Paulus menghadapinya dengan sikap dan mental ilahi. Paulus juga dituduh pakai cara-cara dunia dalam pelayanan, ambil keuntungan dalam pelayanan, pakai topeng dalam pelayanan, mengeruk keuntungan materi. Ibu Bapak Saudara, fitnah itu sangat keji ya, sangat kejam. Fitnah lebih kejam daripada pembunuh. Paulus mengalami keadaan itu di tengah-tengah pekerjaan pemberitaan Injilnya, tetapi Paulus menghadapinya bukan dengan mental tumpuk, lebih lagi dari mental baja, yaitu dengan mental dan sikap ilahi. Bagaimana Paulus menghadapi itu? Pertama, Ibu Bapak Saudara, kita lihat di dalam bacaan kita tadi, Paulus menjelaskan bahwa ia punya wibawa rasuli sebagai orang yang sudah diurapi. Sebenarnya ia bisa datang kepada jemaat di Korintus, bisa bertindak dengan keras, bisa berkata-kata dengan kasar, tapi ia tidak mau melakukan itu. Karena apa? Kalau bertindak seperti itu memalukan Kristus. Kalau bertindak seperti itu menciderai, mencemari Injil yang dia beritakan. Rasul Paulus justru menunjukkan sikap sebaliknya. Ini sikap dan mental ilahi, sikap yang lemah lembut, sikap yang sopan menasihati, sikap yang meminta
akan meneguhkan segala sesuatu dengan nama Kristus. Jadi Ibu Bapak Saudara, orang yang punya sikap dan mental ilahi itu tidak harus kasar-kasar, brutal, tidak harus berkelahi sembarangan, apalagi dengan prinsip yang belum tentu benar. Orang yang bermental ilahi adalah orang yang lemah lembut. Lemah bukan berarti lembut, bukan berarti lemah. Lemah bukan berarti kalah, tetapi lemah lembut dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk mengendalikan diri. Ya, jadi kemampuan untuk mengendalikan diri, bersikap tepat pada saat yang tepat, sabar dan rendah hati, bersikap tegas tapi tepat, mengutamakan damai daripada amarah, mengutamakan cinta kasih daripada balas dendam. Jadi lemah lembut ini bukan sebuah tanda kelemahan, tapi ini justru menjadi cermin kekuatan. Mahatma Gandhi bilang melawan kekerasan tanpa kekerasan, tapi itu yang Yesus lakukan. Dan lemah lembut, kelemah lembutan ini juga salah satu dari dua roh. Ada yang bilang, itu perempuan orang yang biasanya lemah lembut, itu laki-laki ini tidak. Laki-laki ini harus keras, tegas. Kalau laki-laki berteriak, marah itu wajar. Bapak Saudara, ini bukan soal kemarahan yang cerdas. Marah bisa, tapi marah harus dengan cerdas. Bukan marah yang membabi buta tanpa kontrol, yang membawa kita kepada dosa. Yesus juga pernah marah, tetapi kemarahan yang tepat, kemarahan yang bisa dikendalikan, yang dikontrol, dan yang membawa kebajikan di dalam kelemah lembutan. Jadi itu hal yang pertama, sikap dan mental ilahi adalah lemah lembut, sopan, ramah. Yang berikut yang kedua, Paulus membantah bahwa ia menggunakan cara duniawi. Bagi Paulus cara-cara duniawi itu sia-sia. Paulus mengandalkan senjata Allah. Jadi berperang, berjuang melawan dunia ini, menjadi pahlawan iman. Bukan berarti pegang senjata melawan penjajah, atau pegang batu, pegang meriam yang biasa bunyi-bunyi untuk mengganggu orang. Tidak. Tetapi mengandalkan Allah dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Paulus tegas soal ini, Bapak Saudara. Paulus tegas soal kedahsyatan kekuatan Allah. Dan kedahsyatan kekuatan Allah, senjata Allah itu bukan menghancurkan, merubuhkan, tapi menawan, mengalahkan dosa dan menawan pikiran kita dalam dosa supaya takut kepada Allah. Dan karena itu, pahlawan iman akan membawa pada kemenangan iman. Saat pikiran kita, hidup kita, semua takut kepada Kristus. Jadi seseorang yang memiliki sikap dan mental ilahi sebagai pahlawan iman tentu akan takluk, tunduk, taat, dan setia kepada Yesus. Sikapnya kepada sesama adalah penuh kasih, sopan dan ramah dalam kelemah lembutan. Jadi bukan susah lihat orang senang, lihat orang susah. Bukan pura-pura mendukung di depan, padahal menjatuhkan di belakang. Bukan menusuk dari belakang. Bukan menjatuhkan dengan diam-diam. Mari bersikap sebagai pahlawan iman karena mengenakan perlengkapan senjata Allah. Bapak Saudara, kadang dalam kehidupan di dunia ini kita juga bisa saja menerima fitnaan, tuduhan, keadaan seperti yang terjadi dan dialami oleh Rasul Paulus. Tapi belajar dari Rasul Paulus, mari memiliki sikap dan mental ilahi. Jangan marah, tetap lemah lembut, tenang, berdoa, andalkan kuasa
tidak untuk selamanya. Malah yang terjadi kita seperti keluar dari satu masalah, tapi masuk di dalam masalah lain. Terjerat dalam masalah seperti benang kusut yang tidak ada ujungnya. Kalau kita pakai kekuatan kita sebagai manusia dan pakai cara-cara yang lucu. Jadi dengan kata lain, Paulus melawan pancing-pancing dia, tapi dia tidak terpancing. Karena apa? Karena memiliki sikap dan mental ilahi. Karena menggunakan senjata Allah yang penuh kuasa. Karena hidup dalam kebenaran Allah, keadilan Allah, kasih setia Allah, dan mengandalkan kuasa. Bapak Saudara, kita akan masuk tanggal 27 November nanti untuk pilkada. Jangan pakai cara-cara dia. Ingat, kita ini anak-anak Allah. Berlakulah sebagai pahlawan-pahlawan iman, bukan pahlawan-pahlawan duniawi, pahlawan-pahlawan siang bolong. Jadi jangan sampai hal-hal duniawi ini membuat kita baku marah, kita baku malas. Kita justru harus menunjukkan teladan pahlawan iman di tengah-tengah dunia. Kalau hidup kita penuh masalah, orang melakukan kita, memperlakukan kita secara buruk, mari pandang dan lihat pada Yesus. Bapak Saudara, di tengah badai yang hebat di laut, kapal akan mengarahkan pandangannya bukan pada ombaknya, pada gelombangnya, bukan pada kapal lain, tapi pada mercusuar yang akan membawa pada pelabuhan tujuan. Jadi ketika goncangan hidup menghajat kita, jangan pandang pada masalah-masalah kita, jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, jangan memandang besarnya persoalan kita, jangan panik, jangan terbabi buta, tetaplah tenang, fokus saja pada Allah, pahlawan iman, mercusuar iman kita. Percayakan diri kepada Allah, karena pimpinannya pasti datang dan mendekatlah kepada Tuhan. Karena dengan Tuhan kita akan menjadi pahlawan-pahlawan iman yang punya sikap dan mental ilahi untuk menyaksikan kepada dunia kemenangan-kemenangan. Selamat berkarya sebagai pahlawan-pahlawan